Pemirsa Khazanah, lalu bagaimana dengan rambut wanita? Apakah ada anjuran khusus tentang gaya rambut? Satu hal yang disepakati adalah rambut wanita dalam Islam merupakan aurat yang harus ditutupi. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini Allah Ta'ala juga menyebut aurat sebagai perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Sedangkan perhiasan yang boleh diperlihatkan adalah perhiasan yang biasa terlihat. Lalu apa maksud perhiasan yang biasa terlihat? Sebagian ulama mengartikannya sebagai pakaian. Ada yang mengatakan wajah, ada yang mengatakan kedua telapak tangan, ada juga yang mengatakan perhiasan yang ada di bagian tubuh yang memang boleh diperlihatkan kepada selain mahram, seperti celak, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Hal ini juga sekaligus mengisyaratkan bagian tubuh yang boleh tampak dari seorang wanita. Ketika Asma binti Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika itu Asma sedang mengenakan pakaian tipis. Lalu Rasulullah SAW memalingkan muka seraya bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah sampai masa haid, maka tidak layak bagi dirinya menampakkannya kecuali ini." Beliau mengisyaratkan pada muka dan tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi meskipun ditutup dari pandangan orang asing, bukan berarti wanita tidak merawat dan memelihara rambutnya. Bahkan, wanita diperbolehkan memotong rambutnya jika memang diperlukan. Saudara sepersusuan Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan informasi dari Aisyah bahwa istri-istri Nabi SAW mengambil rambut kepalanya, artinya memendekkannya sampai ada yang tidak melebihi ujung telinga. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW tersebut menjadi penegas bahwa wanita boleh memotong rambutnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai gaya atau model rambut yang dipilih karena meniru-niru gaya rambut laki-laki. Sekalipun seorang muslimah tetap mengenakan jilbab. Hal ini ditegaskan dalam hadis. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Namun menurut ulama mazhab Hambali, memendekkan rambut bagi wanita hukumnya makruh, terkecuali ada uzur atau hal-hal yang mengharuskannya memotong rambutnya. Seperti masalah yang umum dialami para wanita adalah kerontokan rambut yang dikhawatirkan bisa mengalami kebotakan. Termasuk dalam hal ini adalah masalah rambut yang banyak kutu dan sejenisnya. Pemirsa Khazanah, sebagai perhiasan, rambut seringkali diwarnai dengan berbagai macam warna. Kini orang mewarnai rambut tidak saja karena tumbuhnya uban, tapi juga menjadi bagian dari fashion. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan, pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bolehnya mewarnai rambut kecuali dengan warna hitam. Adapun warna hitam, terdapat perbedaan pendapat para ulama berdasarkan tujuan dari mewarnai rambut tersebut. Ulama bersepakat jika bertujuan untuk mengelabui orang lain agar terlihat tetap muda misalnya, maka mayoritas ulama mengharamkannya.
Tapi jika menyemir rambut dengan warna hitam tujuannya lain demi sesuatu kemuliaan, misalnya untuk tujuan berperang, maka para ulama sepakat membolehkannya. Pada zaman Rasulullah SAW, para tentara yang akan berangkat berperang punya tradisi mewarnai rambut dengan warna hitam. Tujuannya untuk menaikkan wibawa di hadapan musuh. Meski terdapat unsur mengelabui, tapi dalam situasi perang, hal seperti ini dibenarkan. Namun begitu, larangan menyemir rambut dengan warna hitam ini bukan berarti haram. Para ulama menegaskan penyemiran warna hitam selain yang di luar maksud perang tidak sampai kategori haram, tapi makruh. Bahkan ulama mazhab Hanafi secara mutlak membolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam, baik itu untuk keperluan berhias di hadapan suami atau keperluan halal lainnya. Sedangkan pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i mengharamkan penggunaan warna hitam untuk mewarnai rambut. Pengecualian warna hitam hanya untuk mereka yang pergi berperang saja. Adapun untuk penggunaan sehari-hari tidaklah diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada di akhir zaman kaum yang menyemir rambutnya seperti bulu merpati hitam, maka dia tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahan untuk pewarna rambut haruslah dari yang halal dan tidak najis. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab biasa menggunakan hinna dan katam sebagai pewarna rambut. Hinna adalah pewarna rambut berwarna merah, sedangkan katam adalah pohon Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-merahan. Menggunakan cat rambut yang modern dan praktis boleh-boleh saja, asalkan terjamin keamanan untuk kesehatan dan juga kehalalannya. Yang perlu juga diperhatikan dalam hal ini adalah jangan sampai motif mewarnai rambut hanya karena ikut-ikutan tren. Apalagi, sebagaimana kita ketahui, tren warna rambut biasanya dipelopori oleh orang-orang di luar kaum muslim. Motif seperti ini bisa menjatuhkan diri dalam tasyabbuh, yakni meniru-niru gaya kaum selain muslimin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selain mewarnai rambut, menyambung rambut biasanya juga menjadi alternatif, khususnya kaum Hawa, untuk memperindah penampilan mereka. Teknik sambung rambut sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW telah mengenal sambung rambut dan banyak pula yang mempraktekannya. Ada yang menyambungnya menggunakan rambut manusia dan ada pula yang menggunakan bulu hewan untuk sambungan rambut. Karena fenomena semacam ini sudah ada pada masa Nabi, maka Nabi SAW pun segera melarang kaum wanita muslimah untuk menyambung rambut mereka. Larangan ini disampaikan Nabi dengan nada yang cukup keras dengan menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat mereka yang melakukan perbuatan itu. Hal ini disampaikan Rasul SAW saat ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku yang perempuan terkena penyakit kulit, lalu rontoklah rambutnya, dan aku akan mengawinkannya. Bolehkah aku sambung rambutnya dengan rambut orang lain?" Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan melaknat pula orang yang disambungkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Itu sebabnya para ulama sepakat mengharamkan praktek menyambung rambut dengan rambut manusia atau rambut najis dari selain manusia, seperti rambut bangkai dan rambut binatang yang haram dagingnya. Lalu bagaimana dengan wig atau rambut palsu? Wig atau rambut palsu tidak termasuk dalam kategori menyambung rambut, karena memakai wig tidaklah dengan cara disambung. Oleh sebab itu, sebagian ulama membolehkannya memakai rambut palsu atau wig sintetis yang terbuat dari wol atau bahan lainnya yang tidak najis. Yang dilarang adalah jika wig tersebut terbuat dari bahan atau rambut najis selain rambut manusia. Pemirsa Khazanah, uban bagi sebagian orang menjadi masalah karena warna dan sifatnya yang mengganggu. Banyak yang merasa bahwa uban membuat penampilan menjadi kurang segar dan rapi, apalagi jika uban tumbuh di usia muda. Uban juga menjadi penyebab rasa gatal yang amat sangat
di daerah kepala sehingga ingin dihilangkan dengan segera. Namun begitu tumbuhnya uban sebenarnya merupakan fase alami yang dialami oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang mengetahui lagi maha kuasa. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 34. Akan tetapi banyak orang yang tidak mau kelihatan tua, sehingga rambut yang mulai memutih ditutupi dengan berbagai cara. Ada yang menyemirnya dengan warna hitam, ada pula yang mencabutnya. Padahal mencabut uban merupakan perbuatan yang dilarang. Rasulullah juga mengisyaratkan hal ini dengan sabdanya, janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam, dia muslim, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadis riwayat Ahmad dan lafalnya dari Abu Daud. Larangan Nabi SAW mencabut uban ini menurut beberapa ulama bermakna makruh hukumnya. Lalu, apa rahasia larangan mencabut uban ini? Pemirsa, jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, larangan mencabut uban ternyata memiliki hikmah yang luar biasa yang baru diketahui akhir-akhir ini. Menurut penelitian, mencabut uban bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Bisa membuat kerusakan pada folikel rambut dan saraf sekitar rambut. Dan juga menyebabkan infeksi pada bekas cabutan. Apalagi jika uban yang dicabut dalam jumlah yang tidak sedikit dan waktunya relatif sering. Pencabutan uban ini juga mengakibatkan pertumbuhan rambut akan terganggu. Kebiasaan ini juga pada akhirnya akan mengganggu sinyal syaraf yang memproduksi warna rambut hingga pertumbuhan dan warna rambut akan terganggu. Bisa jadi jumlah rambut akan berkurang dan uban tetap jumlahnya. Pemirsa Khazanah, berpenampilan indah dan sedap dipandang bukanlah berlebihan. Berpakaian indah dan berpenampilan menarik bukanlah perilaku berlebihan. Bahkan dianjurkan dalam agama. Karena memperbaiki penampilan termasuk tindakan untuk menampakkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat tanda nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga menginspirasi bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.